Bapak, Ibu, dan Saudara saling kasih di dalam Kristus. Besok pagi kita memasuki Pekan Suci. Kita akan mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus sebagai puncak iman kepercayaan kita. Kita diajak untuk merenungkan perjalanan Yesus sampai puncak Kalvari sebagai bukti pengorbanan dan cintanya secara total dan radikal kepada umat manusia demi penyelamatan manusia sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam perikop Injil hari ini, seorang imam besar bernama Kayafas berkata, lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Itu ungkapan dari seorang imam besar. Secara sosiopolitis, apa yang dikatakan imam besar itu memang benar. Karena kalau Yesus dibiarkan terus berpengaruh terhadap orang-orang Yahudi, ada kemungkinan mereka tidak mau membayar pajak kepada kaisar. Itulah ada ketakutan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sang imam besar takut karena Yesus semakin populer, semakin berpengaruh, dan juga semakin banyak pengikutnya. Pengikutnya semakin hari semakin besar, semakin besar. Pada zaman sekarang ini pun sering kita jumpai kalau ada orang-orang yang berprestasi, menonjol karirnya, hidupnya jujur, hidupnya disiplin, dan mempunyai dedikasi yang tinggi, malah membuat resah orang-orang di sekitarnya. Mereka berusaha untuk memusnahkan dari muka bumi ini. Itulah yang terjadi. Ternyata pada waktu Yesus pun juga demikian. Sehingga tidak aneh kalau sekarang ini pun bisa terjadi situasi seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sang imam besar takut kehadiran Yesus semakin terkenal akan mengganggu kenyamanan hidup mereka. Dan takut kalau rakyat tidak lagi mau membayar pajak lagi, tentara Roma akan semakin menekan tokoh-tokoh Yahudi pada waktu itu. Namun apa yang dikatakan imam besar tadi sebenarnya ada sesuatu yang sangat menarik bagi kita semuanya, yaitu apa yang dikatakan oleh imam besar, yaitu Kayafas tadi, mau menegaskan juga kita sebagai orang beriman bahwa Yesus adalah utusan Allah. Dialah yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia. Sehingga dari kata-kata Kayafas tadi tersirat suatu misi yang besar sekali dari pribadi Yesus, bahwa dia memang mau disingkirkan, tetapi sekaligus juga dia akan menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kiranya hal ini baik menjadi inspirasi bagi kita semua. Bersediakah kita berkorban demi keselamatan diri kita sendiri dan juga demi keselamatan sesama manusia? Atau berkorban demi kesejahteraan bersama? Pada zaman sekarang ini, kadang-kadang terasa sulit sekali untuk menemukan seseorang yang berani berkorban demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Karena apa? Karena manusia sudah terlalu mementingkan egoisnya, mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya, sehingga tidak lagi mau memperhatikan bahwa kesejahteraan bersama itu jauh lebih penting daripada kesejahteraan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, selama kurang lebih 40 hari kita diajak mawas diri dan merenungkan tentang memulihkan kehidupan. Bumi sehat, manusia sejahtera. Inilah tema APP tahun 2022 ini. Baiklah, kita bertanya pada diri kita sendiri, sejauh mana saya telah siap sedia untuk berkorban, memulihkan kehidupan, merawat bumi demi kesejahteraan bersama.
Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Laudato Si. Apakah kita juga berani mendalaminya, mau mempelajarinya, dan sekaligus juga mau mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari? Suatu pertanyaan. Kalau kita lihat dalam situasi kali ini, kecenderungan makin rusaknya bumi, baik dalam skala lokal maupun global, itu sangat terasa sekali. Perlu langkah konkret untuk mengatasinya. Perlu perubahan perilaku secara individu, tapi juga secara bersama-sama dalam kelompok. Hal yang kecil, setiap kali setelah misa hari Minggu dikatakan, Bapak Ibu saudara yang kasih, jangan meninggalkan sampah dalam gereja tempat ibadat suci ini atau di luar. Ini suatu pertanda kalau peringatan itu terus-menerus diucapkan, berarti kita belum sungguh-sungguh sadar untuk membuat sampah pada tempatnya. Apakah kita bisa merawat bumi? Aduh, pastor di kota besar ini tidak punya tanah. Buatlah dalam pot-pot. Itu akan membuat dingin, membuat sejuk rumah kita, sekaligus juga membuat indah. Ketika Pak Riwat Kamil itu datang ke katedral ini, melihat tanaman yang ada di samping gereja ini memberi nilai, ini nilainya 90. Kita disadarkan kembali, berani nggak kita berkorban untuk memilah-milah sampah di rumah tangga kita? Suatu pengorbanan. Tapi sekaligus juga, kalau kita merawat bumi sebagai rumah kita bersama ini dengan baik, itu juga merupakan satu janji dari Allah sendiri. Kalau bumi ini kamu jaga dengan baik, kamu akan mengalami damai sejahtera. Tidak akan terjadi banyak bencana yang ada dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Nabi Yeskiel tadi berkata, Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Suatu janji yang disampaikan Allah lewat Nabi Yeskiel. Janji Tuhan kepada bangsa terpilih melalui Nabi Yeskiel ini kiranya baik kita renungkan bersama-sama. Janji tersebut juga tertuju kepada kita semua sebagai umat beriman. Benarkah kita ini menjadi tempat kediaman Tuhan? Benarkah kita menjadi umat Tuhan? Benarkah kita ini sungguh-sungguh umat beriman? Jika kita sungguh-sungguh umat beriman serta menjadi tempat Tuhan, maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal dan hidup akan menjadi berkat bagi sesama manusia. Kalau alam ini juga kita mau berkorban merawatnya dengan baik, alam ini pun juga akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan dengan demikian kita akan saling memberkati, saling berdamai, saling mengasihi satu sama lain kalau kita berada di dalam Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, marilah kita memasuki pekan suci ini dengan hati, jiwa, dan akal budi yang bersih, agar kita layak menggabungkan diri dalam perjalanan Yesus menuju Kalvari. Agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama, marilah kita siap sedia dan rela untuk menjadi penyalur rahmat dan berkat Tuhan kepada siapapun yang akan kita jumpai pada masa sekarang ini dan masa-masa yang akan datang. Lebih-lebih bagi mereka yang kekurangan, mereka yang miskin, mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga mereka yang saling bermusuhan dan sedang berperang berani berjabat tangan, berdamai, karena sikap egois akan menghancurkan
masa depan. Kalau manusia juga egois terhadap alam, mau serakah menghabiskannya, lihatlah akan hancur pada masa yang akan datang. Anak cucu kita tidak akan menikmati damai sejahtera. Semoga kita memasuki pekan suci ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita dipanggil untuk berjalan bersama Allah, untuk terus-menerus membangun kehidupan bersama ini menuju tata kehidupan yang baru, tata kehidupan yang mensejahterakan siapapun yang tinggal dalam bumi ini.